بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab hadir di majlis taklim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 154. Di halaman 154 baris kedua dari atas ada kalimat wasyurutu jam'i taqdimi salah satu. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, keluarga anak cucu kita semuanya semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil. Silakan diperhatikan halaman 154 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu jam'i taqdimi
dan bermula syarat jama' taqdim. Di akhir halaman 154 kemarin dikatakan wa yajuzu lil musafiri, boleh kepada orang yang sedang dalam perjalanan, bepergian. Apalagi menjelang Ramadan ini biasanya banyak jamaah yang tur ziarah Banten, Cirebon dan lain sebagainya. Maka dalam perjalanan itu salat boleh dijama'. Ayyajma'a baina dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran, baik dengan jama' taqdim maupun dengan jama' takhir. Ini jama' ya, belum qasar. Karena sholat sudah dijelaskan kemarin, ketika kita sedang dalam perjalanan, hukum menawarkan sholat kepada kita dengan 4 model. Yang pertama, model itmam atau tamam, sholat sempurna. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu zuhur dengan jumlah 4 rakaat. Itu tamam. Salat asar dilaksanakan di waktu asar dengan jumlah 4 rakaat. Salat maghrib dilaksanakan di waktu maghrib dengan jumlah 4 rakaat. Itu namanya tamam. Kemudian yang kedua, boleh sholat di jama'. Dan kemarin sudah dijelaskan jama' itu perjodohannya zuhur dijama' dengan asar, maghrib dijama' dengan isya. Jangan salah, asar dijama' dengan maghrib, itu bukan jodohnya. Kalau asar dijama' dengan maghrib karena dianggap lebih dekat asar dengan maghrib, lalu zuhur dijama'nya dengan sholat apa? Terus isya dengan sholat apa? Subuh lagi. Maka jodohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik jama' takdim maupun jama' takhir. Kemarin sudah dijelaskan ya jama' takdim bagaimana, jama' takhir bagaimana. Mudah-mudahan insyaallah sebagian masih ada yang ingat lah, walaupun mungkin sebagian udah lupa. Yang ketiga, sholat ini bisa dikosor. Zuhur dilaksanakan di waktu zuhur dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Kosor itu disingkat, diskon 50%, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi dilaksanakannya tetap pada waktunya, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Cuman dikosor rakaatnya dari 4 menjadi 2. Tapi ingat, maghrib itu 3, nggak bisa dikosor ya. Isya dilaksanakan di waktu isya, dengan dikosor berarti jumlah rakaatnya menjadi 2. Subuh dikosor dilaksanakan di waktu subuh, jumlah rakaatnya menjadi masih ingat berarti masih. Kalau masih jawab 1 berarti masih ingat. Dan yang keempat, dalam perjalanan itu sholat boleh dijama' plus qasar. Dijama' digabungkan sholat zuhur dengan asar, masing-masing 2 rakaat, di masing jama' takdim dan jama' takhir, plus diqasar, rakaatnya yang tadinya 4 menjadi 2. Yang semestinya zuhur dan asar itu 8 rakaat, karena dikosor 50% sampai menjadi 4 rakaat yang terdiri daripada 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Tolong diingat ya baik-baik ya. Nanti tidak ada alasan lagi di jalan nggak sholat karena nggak tahu ilmunya. Udah ngaji kok, udah ngaji. Tetap 2 salam.
2 kali usolli. Nah, untuk syarat jamak takdim itu beda dengan jamak takhir. Nah, maka di sini katakan wasyurutu jam'i takdimi salah satu, dan syarat menjamak dengan jamak takdim itu ada 3 syaratnya yang harus dipenuhi. Al-awalu, yang pertama, at-tartib. Jamak takdim itu harus tartib. Di buku Bapak nggak ada, adanya di layar. Yang pertama harus tartib. Apa maksud tartib? Kembali ke buku-buku. Wa huwa ayyabda bi dzuhri qabla al-asri, ialah memulai dengan sholat zuhur qabla al-asri, sebelum sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti dilaksanakannya sholat di waktu zuhur apa di waktu asar? Di waktu zuhur. Kalau antara maghrib dan isya di jamak takdim, berarti maghrib dan isya itu dilaksanakan di waktu maghrib apa di waktu isya? Di waktu maghrib. Maka disebut takdim, didahulukan. Sifat Allah itu yang kedua wujud kidam. Kidam terdahulu, artinya sholat itu didahulukan sebelum waktunya. Nah, karena sholat dhuhur dan asar ini dilaksanakan di waktu dhuhur, maka otomatis ayyabda bidzuhri, kita harus memulai sholat dhuhur dulu qoblal asri, sebelum sholat asar. Wabil maghribi, dan memulai dengan sholat maghrib qoblal isya'i, sebelum sholat isya. Kenapa harus maghrib dulu? Kenapa harus dhuhur dulu? Lihat di layar. Alasannya jelas, li'annal waqta, karena sesungguhnya waktu jamak takdim itu lil ula, itu milik waktu yang pertama, yaitu sholat dhuhur. Kena waktunya waktu dhuhur, sholatnya juga sholat dhuhur. Kena waktunya waktu maghrib, maka sholatnya juga sholat maghrib. Sedangkan yang kedua wasaniyatu tabaun laha, adapun sholat yang kedua asar dan isya itu hanya menjadi pengikut sholat yang pertama. Yang namanya pengikut, pengiring, kita ngiring pengantin, pengiring di depan apa di belakang? Kalau pengiring di depan apa pecicilan nih? Yang namanya pengiring harus di belakang. Maka zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Karena waktunya waktu punya si zuhur, waktu punya si maghrib. Itu alasan yang pertama yang ada di dalam kitabnya. Alasan yang kedua yang tidak ada di dalam kitab ini, karena hitungannya juga tuaan zuhur daripada asar. Karena sholat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW sepulangnya Isra Mi'raj itu sholat zuhur. Yang pertama sholat zuhur. Walaupun yang diwajibkan yang pertama sholat subuh, tapi prakteknya itu sholat zuhur. Baru setelah zuhur, waktu asar masuk, Rasulullah melaksanakan sholat asar. Jadi yang tua zuhur, baru punya adik asar. Maka si adiknya si asar ini, adiknya jangan ngelunjak sama si zuhur. Dia numpang di rumah si dhuhur. Begitu juga maghrib, adik yang kedua dari dhuhur itu maghrib. Isya itu ada yang keempat. Maka isya karena dia muda, jangan ngelunjak sama yang tua. Tuaan maghrib daripada isya, walaupun rakaatnya banyakan isya. Nah ini yang suka, saya keluar dikit ya supaya paham aja Bapak. Yang suka pakai momen ceramah buat para penceramah. Untung Nabi Muhammad bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah. Sampai sholat itu yang tadinya 50 waktu itu dirubah menjadi 5 waktu. Seandainya Nabi Muhammad tidak bolak-balik, seandainya Nabi Musa tidak tegas memberikan saran kepada Nabi Muhammad, maka pasti sholat itu dilaksanakan 50 waktu.
Terus bagaimana kita sholat 50 waktu? Sedangkan waktu saja satu hari satu malam itu cuma 24 jam. Diambil umpamanya tidur 4 jam, cuma 20 jam. Melaksanakan sholat 50 waktu, bagaimana 5 menit sekali sholat? Nah, itu nggak begitu Pak, nggak begitu. Kalkulasinya nggak begitu. Kalkulasinya nggak begitu. Seandainya Nabi Muhammad SAW menerima sholat yang 50 waktu, diterima secara utuh oleh Nabi Muhammad, mungkin sholatnya nggak kayak begini. Nggak 4 rakaat, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Mungkin sholatnya lebih ringan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ketika burung mengepakkan sayapnya mencari makan, mencari nafkah, itu sudah dianggap sholat oleh Allah. Jadi sholat ini nggak mesti begini. Mungkin kalau 50 waktu kita baca sholawat aja udah sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah sholat 1 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah sholat lagi 2 waktu. 50 kali sholat, 50 kali baca sholat udah selesai. Lebih ringan daripada sholat sekarang. Karena faktanya ketika Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi tidak melaksanakan sholat subuh, alasannya karena Jibril belum mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya sholat subuh, maka Nabi Muhammad nggak sholat. Karena mungkin Jibril mempertimbangkan kalau 5 waktu cukup dengan baca sholawat aja, ringan amat umat Nabi Muhammad, maka dibikinlah sholat yang semacam sekarang ini. Jadi kalaupun 50 waktu nggak bakal membebani umat, karena Allah sudah berjanji la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani umat di luar batas kemampuannya. Enggak. Kenapa dibikin berat sholat? Karena cuma 5. Kalau 50 nggak bakal berat. Nah, kita lanjutkan. Malah falau akasa nih, ini. Maka jika ia mengerjakan sebaliknya, ka'an bada'a bil asri, seperti ia memulai sholat dengan sholat asar qabla zuhri, sebelum sholat dohor, masalan umpamanya, lam yasiha, maka tidak sah jama takdimnya. Jika dia melaksanakan sholat jama takdim, tapi dia mendahulukan sholat asar, sholat dohor dibelakangkan, maka sholat asarnya dianggap tidak sah. Karena sholat asar dilaksanakan di waktu dohor, tidak ada niat jama, nggak boleh. Sholat asar itu di waktu asar, waktu dohor untuk sholat dohor. Kok tiba-tiba sholat asar di waktu zuhur tanpa ada niatan jama, maka lam yasiha, tidak sah sholatnya. Maka kalau dia sadar bahwa dia belum sholat zuhur, baru ingat, maka wa yu'iduha ba'daha, dan dia harus mengulangi setelah sholatnya itu. In aradal jam'a, jika ia mau melaksanakan sholat jamaah. Begitu sholat dohor, begitu sholat asar, langsung sholat dohor. Dia ingat pengajian dia kuliahkan, oh ini jamaah takdim tidak boleh asar duluan, harus dohor duluan. Maka ketika dia sholat dohor selesai, dia harus mengulangi sholat asarnya. Karena sholat asar yang tadi sebelum dohor dianggap lam yasiha, tidak sah. Harus tertib. Itu yang pertama ya. Wasani, dan yang kedua, niatul jam'i ialah niat jama takdim awal sholatil ula, di awal sholat yang pertama. Yang kedua syaratnya, kalau kita mau menjama takdim, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, itu harus sudah disertai dengan niat jamak dengan asar.
Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, ketika takbiratul ihram itu harus disertai dengan niat menjama sholat isya. Itu syaratnya. Nggak boleh dia sholat duhur, sholli fardhu dhuhri arba rakaat, Allahu akbar. Tiba-tiba dalam perjalanan setelah 2 rakaat bangun ke rakaat ketiga, dia ingat, ini dalam perjalanan jauh, sholat itu boleh dijama. Akhirnya dijama pada rakaat yang ketiga. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Niat itu harus di awal. Yang namanya niat, semua niat harus di awal. Niat wudu setelah wudu apa sebelum wudu? Niat sholat setelah sholat apa sebelum sholat? Yang namanya niat semuanya sebelum praktek pelaksanaannya, itu namanya niat. Bagaimana niatnya? Insya Allah nanti saya share ke grup dah. Niatnya tidak tanggung-tanggung, di sini disarankan bi antuk tarona, dengan cara disertakan niatul jam'i. Niat jama itu bitaharrumiha, dengan takbiratul ihram salat yang pertama. Harus disertai dengan takbiratul ihram. Maka dari usolidnya sudah diniatkan usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu harus disertakan majmu'an ma'al asri, yang di dalam niat hati ketika takbiratul ihram, sejak saya sholat dhuhur dijamak dengan asar 4 rakaat, Allahu akbar. Itu harus disertai dengan takbiratul ihram. Maka di sini dijelaskan palayak fi taqdimu halat taharrum, maka tidak cukup mendahulukan niatnya kepada takbiratul ihram. Tidak cukup niat di luar sholat. Begitu kita berhenti, niat jamak takdim ajalah, asar dilaksanakan di waktu zuhur. Tapi ketika usolli, ketika takbiratul ihram, tidak ada niat jamak dalam takbiratul ihram. Walaupun sudah niat tadi sebelumnya, walaupun sudah ngomong sebelumnya, itu tidak dianggap niat. Karena yang namanya niat itu tuk tarona bi fa'lihi, dibarengi dengan praktek pelaksanaannya. Itu yang namanya niat. Qasdu syai' muqtaronan bi fa'lihi, itu yang namanya niat. Kalau didahulukan sebelum praktek, itu dianggap tidak sah. Atau wala takhiran, dan tidak juga sah diakhirkan cukup niat anis salami minal ula, dari salam dari sholat yang pertama. Itu tidak boleh. Setelah sholat dohor baru ingat bahwa dohor boleh dijama dengan asar, bangun lagi niat jama dengan asar, padahal sholatnya sudah selesai. Itu tidak boleh, tidak boleh, karena sudah tidak ada sholat. Tapi menurut qaul azhar di sini, apa yang saya sampaikan tadi, di tengah sholat nggak boleh niat jama, di dalam qaul azhar ternyata boleh. Watajuzu, dan boleh niat itu pi asnaiha, di tengah-tengah sholat alal azhar, menurut kaul yang zahir itu boleh. Seperti tadi contohnya, sudah 2 rakaat dohor, ingat bahwa sholat dohor dan asar bisa dijama, akhirnya di dalam 2 rakaat itu, setelah 2 rakaat dia meniatkan jama dengan asar, itu boleh niat. Itu menurut kaul azhar. Tapi muqabil kaul azhar mengatakan tidak boleh, harus disertakan dengan takbiratul ihram. Alasannya kaul azhar boleh, di husulil ghardi,
karena hasilnya tujuan. Wa huwa tamyizu bi qainati bi asnail ula wa qad tajuzu ma'at tahallul minal ula fil asah lidzalik. Sebagaimana sunnah mengucapkan bismillah itu di awal mau makan, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau sebelum makan, di awal makan kita lupa nggak bismillah, pas tengah-tengah makan baru ingat, tadi nggak bismillah. Boleh nggak bismillah di tengah-tengah? Boleh. Ini dalilnya. Maka ketika di tengah makan baru ingat bismillah, bismillahlah dengan kalimat bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Silakan. Ini qaul azhar. Alal azhar. Syarat yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiganya, syarat yang ketiganya melaksanakan jamak takdim adalah al-muwalatu bainal ula wasaniyati, itu berturut-turut antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, harus berturut-turut. Selesai sholat duhur, qomat lagi bangun untuk sholat asar. Selesai sholat maghrib, qomat lagi bangun untuk sholat isya. Harus berturut-turut. Bi ayatullah lepas lu, dengan umpama tidak lama kepisah bainahuma, antara kedua sholat. Oleh karena itu, lihat di layar Bapak, jangan salah praktek nanti. Walihada, dan karena ini turikatir rawatibu, ditinggalkanlah sholat sunnah rawatib bainahuma, antara dua sholat. Tidak ada sunnah rawatib. Biasanya habis sholat duhur kita melaksanakan sunnah rawatib 2 rakaat, kena idi jama, jangan ada sholat sunnah rawatib. Kenapa demikian? Karena jama itu kan alasannya waktunya yang sempit. Habisan waktu, sempit waktu. Kalau mau rawatib berarti waktunya longgar. Kalau waktunya longgar, ngapain di jama? Ini kadang-kadang nggak nyambung nih. Udah sholatnya di jama, dilaksanakan rawatib. Otaknya. Makanya di jamak juga urgen, waktunya buru-buru. Fa'intola urpan, maka jika panjang lama urpan waktunya menurut adat, seandainya habis sholat duhur tidak langsung sholat asar, tapi ngobrol dulu. Seandainya habis sholat maghrib tidak langsung sholat isya, tapi ngobrol dulu. Jangankan ngobrol, tidak urgen. Walau biudrin, meskipun dengan adanya uzur, kanaumin, seperti tidur. Habis sholat duhur karena mungkin terlalu capek, terlalu lelah, kebetulan masjidnya juga nyaman, AC-nya gede, nyaman, tidur. Maka wajib takhirus sholati saniyati, wajib mengakhirkan sholat yang kedua ila waqtiha, sampai pada waktu asar nanti. Artinya kalau sudah diselang dengan tidur, maka tidak boleh dilakukan jamak. Nggak boleh, karena terpisah waktunya oleh tidur. Yang tidur saja bisa memutus waktu, apalagi habis sholat malah ngopi dulu. Itu nggak boleh.
Maka ketika terjadi hal itu berarti sholat asar harus di waktu asar, nunggu waktu asar tiba. Sholat isya ila waktiha, nunggu waktu isya tiba. Bagaimana kalau keselangnya sebentar? Habis salat zuhur, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Urpan, menurut adat, menurut kebiasaan, menurut pandangan masyarakat, itu qomat itu lama apa bentar? Bentar. Nah, kalau disebut bentar, wala yadurru, dan tidak madarat fil mualati, dalam kalimat mualat artinya berturut-turut, bainahuma, antar dua salat, paslun yasirun, oleh kepisah yang sedikit, oleh kepisah yang sebentar, urban, menurut adat, tidak masalah. Seperti tadi, selesai sholat zuhur, mau sholat asar, qomat dulu, silahkan, karena qomat termasuknya sebentar. Selesai sholat maghrib, mau sholat langsung sholat isya, qomat terlebih dahulu, silahkan, karena qomat waktunya sebentar. Yang tidak boleh itu selesai sholat maghrib tidur dulu baru sholat isya. Tidur itu sebentar apa lama? Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan syarat jama' takdim. Kedepannya nanti kita akan menjelaskan wa amma jam'ut takhiri, syarat jama' takhir. Supaya tidak terlalu banyak PR di hati Bapak, dan juga mohon maaf saya izin karena langsung ngisi taklim di Merangke, mungkin ini taklim terakhir menjelang Ramadan. Mohon maaf saya tidak bisa berjamaah salat isya di sini. Maka taklim ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.